Halo, selamat pagi Baders. Perkenalkan, saya Dahna Martah, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 15 April 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Rasa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Baik, saya akan langsung update dari Key Performance Index. Baik, saya mulai dari Key Performance Index. IHSG dan LQ45 pada perdagangan Selasa ini mengalami technical rebound dan ditutup naik 2% setelah 3 hari kemarin turun berturut-turut. Sentimen turunnya US yield dan kenaikan inflasi di AS yang masih terlihat wajar sehingga membuat pelaku pasar optimis terhadap pasar saham. Di sisi lain, pergerakan regional dan ekspektasi pasar akan membaiknya neraca perdagangan kita di bulan Maret yang akan dilaporkan Kamis hari ini menambah katalis positif pada pergerakan di IHSG kemarin. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup variatif akibat rilis laporan keuangan beberapa emiten, khususnya perbankan yang di atas ekspektasi seperti Goldman Sachs, yang merilis kinerja keuangan yang melampaui ekspektasi pelaku pasar pada kuartal 1 2021. Sementara Nasdaq tergelincir hampir 1% setelah beberapa emiten teknologi yang merilis kinerja negatif pada kuartal 1, seperti Nvidia Corp dan PayPal Holdings yang meraup kerugian. Data ekspor-impor yang tumbuh secara tahunan dan bulanan menunjukkan pemulihan ekonomi dan menjadi katalis positif bagi pergerakan bursa AS malam. Selanjutnya, indeks Edo pada Rabu ditutup menguat 2%, indeks VIX naik namun masih di bawah level 20. Hal ini berarti kekhawatiran volatilitas pasar global ini masih cenderung stabil. Indeks DXY kembali terkoreksi 0,22% dan dalam seminggu terakhir terkoreksi hampir 1%. Hal ini berarti dolar dalam tren pelemahan terhadap 7 mata uang utama sehingga berpotensi positif juga pergerakan rupiah kita ke depannya ya. Lalu bursa saham ASEAN dan regional mayoritas ditutup menguat, Hang Seng menguat 1,4% dan Shanghai menguat 0,6%. Hal ini dikarenakan US yield yang turun dan dalam tren pelemahan seminggu terakhir. Selain itu, ekspektasi laporan ekonomi Cina yang diprediksi kembali membaik dan stabil pada bulan ini. Sementara itu, Nikkei melemah karena lonjakan kasus COVID-19 yang semakin tinggi. Saat ini vaksinasi di Jepang ini tercatat yang paling lambat di antara negara-negara maju lainnya. Selanjutnya, update currency and bond yield. USD ADR melemah tipis pada Rabu dan masih bergerak di atas level 14.600. Namun harusnya pelemahan ini wajar karena melihat musim pembagian dividen yang masih berlangsung pada bulan ini. Selanjutnya, yield treasury kita kembali naik dan US 10-year bergerak naik hampir 0,88% semalam, namun masih dalam tren pelemahan dalam sebulan terakhir. Di three currency, mayoritas mengalami penguatan, hal ini sejalan dengan pelemahan indeks DXY. Selanjutnya, update hard and soft commodity. Komoditas metal pada Rabu malam ini mayoritas bergerak naik seiring pemulihan ekonomi dan nikel mengalami rebound 1,84%. Hal ini tentunya dapat memberikan sentimen positif pada pergerakan saham nikel pada hari ini. Sementara itu, batu bara cukup stabil dan CPO menguat tipis. Oil WTI dan Brent ditutup menguat cukup signifikan akibat stok oil di US ini drop sehingga berpotensi mempengaruhi pergerakan sektor oil pada hari ini. Selanjutnya, update dari tim Equity Research, ada S Hardware, rekomendasi buy taking profit di 1.800. Better expected triple SG on the base effect ini membaik ke minus 14,2% dibandingkan Februari 2021 minus 17,4% dikarenakan efek low base tahun lalu ketika pandemi COVID-19 pertama kali merebak. Prediksi kami walaupun masih berada pada area pertumbuhan negatif, namun Triple SG April 2021 akan berada pada mid to low single digit atau membaik dibandingkan Maret 2021. Selanjutnya, manufacture, survei BI terhadap pelaku industri manufaktur yang terefleksi pada PMI BI ini membaik ke 55,25% dibandingkan kuartal 1 2021 yaitu 50,01%. Peningkatan ini didorong oleh kinerja sejumlah sektor yang telah positif di antara sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor-sektor industri pengolahan yang tercermin pada fase ekspansi dari volume produksi, volume total pesanan dan volume persediaan barang jadi. Selanjutnya, update emiten dari Bank Syariah Indonesia, BRIS. Per Maret 2021, pembiayaan perumahan yang berhasil disalurkan adalah sebesar Rp37,9 triliun atau naik 13,7% secara year on year melalui program Gria Nasabah yang menawarkan tenor pembiayaan hingga 30 tahun. Selain itu, BRIS juga memiliki program KPR subsidi melalui program KPR Sejahtera yang pada tahun ini menyasar 14.000 nasabah dengan nilai transaksi mencapai Rp2 triliun. Selanjutnya, update komoditi oil. International Energy Agency ini menaikkan ekspektasi pemulihan permintaan minyak setelah IMF meningkatkan proyeksi pertumbuhan global tahun ini. Permintaan minyak dunia diperkirakan naik 5,7 juta BPH barel per hari menjadi 96,7 juta BPH. Dari sebelumnya sempat turun hingga 8,7 juta BPH pada tahun lalu. OPEC pun mengisyaratkan akan menaikkan produksi lebih dari 2 juta BPH dalam 3 bulan ke depan guna menghadapi kenaikan permintaan yang diperkirakan akan meningkat. Untuk detailnya, Trader bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Next, selanjutnya
Update trading ideas hari ini, ISG hari ini diprediksi melanjutkan kenaikannya setelah kemarin dia breakout dari mid channel downtrend channelnya. ISG diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat pada hari ini. Indikatornya masih di negatif melemah, berpotensi golden cross, RSI stokastik netral, berpotensi golden cross, RSI netral menguat. Dan ISG hari ini diprediksi bergerak di rentang 5.928 sampai 6.116. Selanjutnya, beberapa saham yang menarik secara teknikal ada Akra. Akra rekomendasi trading buy, trading range di area 3.050 sampai 3.240. MACD negatif melemah, stokastik oversold, berpotensi golden cross, RSI-nya netral menguat. Selanjutnya ada Antam. Antam trading buy, trading range di area 2.250 sampai 2.380. Selanjutnya ada SMRA, trading buy juga, trading range di area 910 sampai 970. Dan ada Java, rekomendasi sell karena dia udah overbought ya. Trading range di area 2060 sampai 2190. Indikatornya masih di positif, berpotensi dead cross. Indikator stokastik dead cross di area overbought. Indikator RSI-nya netral. Selanjutnya ada TBIK, sell on strength. Kemarin dia mengalami kenaikan dan menguji resisten kuatnya, dan di sini ada potensial dia terkoreksi pada hari ini. Trading range di area 2360 sampai 2640, indikatornya masih di positif menguat, indikator stokastik overbought, RSI-nya overbought. Selanjutnya stock pick pada pagi hari ini untuk trend trade ini yang memiliki rentang waktu hold position dalam 30 hari, dan jika ada tanda bintang berarti adalah rekomendasi baru. Di rekomendasi trend trade ini ada 3 saham. Kita mempertahankan Indofood dan ada 2 saham yang baru masuk, ada GGRM dan Tower. Target GGRM buy dengan target 44.200 dan Tower buy dengan target 1.250. Selanjutnya swing trade adalah rekomendasi yang memiliki rentang waktu hold position 3-10 hari ya. Di sini kita mempertahankan ICBP, WSBP, dan INKP sell. Target sell INKP ada di area 8.450. Selanjutnya, rekomendasi day trade harian ada 15 saham, 10 saham rekomendasi buy dan 5 sahamnya rekomendasi sell. Ada Akara, Antam, Semra, Medco, Pegas, hingga Era, dan MPMX. Demikian ulasan saham mentari pada pagi hari ini. Terima kasih dan happy trading, traders.